Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Efriansa Ramadan. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mata kuliah studio perancangan satu. Yang pertama itu struktur atas. Jadi sini ada data gedung yaitu kita mendesain rumah sakit dan jumlah lantainya ada 6, sudah termasuk atap, total tingginya 35 meter dan lokasinya di Jakarta Utara. Berikut ada denah-denah dari eh, rumah sakit yang ingin kita desain. Ada denah lantai 1 sampai lantai 3 dan lantai 4-nya itu dia beda bentuk sampai lantai 5 dan 6 dan ada denah lantai atap juga serta ada tampak utara dan selatan, tampak timur dan barat dan ada potongan A dan B dan potongan C dan C serta ada tampak utara dan selatan. Di sini ada spesifikasi dari material. Spesifikasi material yang digunakan ada mutu baja tulangan, FV-nya itu 400 MPa dengan diameter 13 serta mutu beton yaitu FC dengan satuan MPa dan E-nya 4700 akar FC. Dan di sini ada tabel spesifikasi material yang kita pakai. Di sini ada plat, balok, kolom, dinding geser, pile cap dan fondasi. Dan di sini satuannya itu kita memakai 35 FC dan satuan MPa. Selanjutnya ada pembebanan beban mati atau dead load atau DL ya. Di sini juga ada beban mati berat sendiri, DL, beban mati. Dead load adalah berat seluruh komponen elemen struktur bangunan yang terdiri atas plat, balok, kolom, dan dinding geser. Beban mati akan dihitung secara otomatis oleh peranti lunak etaps dengan menggunakan berat jenis material beton 24 kilonewton per meter kubik dan berat jenis tulangan 78-50 kilonewton per meter kubik. Dan selanjutnya sini ada beban mati tambahan SIDL. Beban mati tambahan atau supreme posed dead load adalah berat komponen non struktural. Eh, Berikut ini adalah beban mati tambahan yang udah dituliskan di sini. Ada beban mati tambahan sel untuk lantai 1 sampai 6 yaitu ada keramik dan spesi dan penggantung langit-langit, plafon, instalasi ME, beban dinding, beban jendela, pintu dan dekorasi. Di sini juga ada bebannya masing-masing dengan total beban SIDL yaitu 3,82 kilonewton meter persegi. Dan selanjutnya ada beban mati tambahan SIDL untuk lantai atap. Ada penggantung langit-langit, berat plafon, berat instalasi ME, lapisan kedap air serta dinding parapet. Ia mempunyai juga bebannya masing-masing, beban meratanya dan ada total beban SIDL-nya itu sebesar 0,87 kilonewton meter persegi. Selanjutnya ada pembebanan beban hidup atau life load ya. Di sini ada beban hidup akibat fungsi ruang, ada ruang operasi, ruang pasien, ruang laboratorium, koridor lantai pertama, kantin, ruang penyimpanan, tangga dan jalan keluar, atap, dan ruang mesin elevator yang mempunyai beban meratanya masing-masing. Berikut ada pembebanan gempa yang kita pakai di sini yaitu dari peta Puskim. SDS-nya kita pakai 0,67 dan di sini desain seismiknya SD1-nya ya kita pakai 0,61 serta ada TL atau peta periode panjang sebesar 20 detik. Di sini juga ada faktor kuat lebih sistem yaitu 25 dan faktor pembesaran defleksi yaitu 5,5. Dan ada faktor koefisien modifikasi juga di sini ada yaitu 8. Nah, ini hasil dari spektrum respon design yang kita ambil dari Puskim yang ada di sini. Kita ambil dari peta Puskim. Ya, di sini ada rumus skalanya juga yang kita dapatkan yaitu 1,84. Di sini ada keterangannya juga. Selanjutnya di sini ada beban kombinasi yang udah kami buat sebelumnya di Excel yang nantinya ini bakal dimasukkan ke aplikasi Etaps. Di sini ada DL, LL,
QEX dan QEY, dan SDS juga. SDS-nya kita 0,67 dan ROW-nya itu 1,3. Selanjutnya ada perencanaan struktur. Perencanaannya awal dimensi plat mengacu pada perbandingan bentang panjang LY dengan bentang pendek LX. Di sini juga ada rumusnya, dan kita di sini ada masuk ke perencanaan plat satu arah mengacu pada SNI 2847 2019. Ketebalan keseluruhan plat H tidak boleh kurang dari batas minimum pada tabel 2.1 yang ada di bawah ini. Dan di sini kita tulangan mutunya itu FY-nya memakai pas 20 MPa, maka minimum H harus untuk kasus lain minimum harus dikalikan dengan 0,4 plus FY per 700. Di sini ada di tabel 21 tebal minimum plat satu arah ya, ada kondisi tumpuan H minimum. Tumpuan sederhana, satu ujung menerus, kedua ujung menerus, serta cantilever, dan sumber ini dari SNI 2847 2019. Selain itu, tebal plat rencana minimal yang disyaratkan SNI 2847 2019 adalah 120 mm. Di sini ada perhitungan plat satu arah, ada LY yang kita dapatkan 5.200 dan LX 2.525, dan plat satu arah kita dapatkan itu 2,0. Dan T-nya kita dapat 130 mm, dan di sini ada perhitungan yang lainnya, ada tipe plat, bentang terpendek, bentang terpanjang, LY, LX, keterangan, T-min, dan T dipakai. Ini untuk plat satu arah. Nah, ini ada perencanaan plat dua arah. Di sini juga ada mengacu pada SNI 2847 2019. Di sini juga ada rumusnya dan perhitungan plat dua arah, LY dan LX kita dapatkan 5.200 serta 4.225 untuk LX-nya. Dan di sini ada perhitungan yang sudah final ya, udah semuanya kita hitung, tipe platnya, ada bentang terpendek, serta ketebalan yang kita pakai yaitu 130, semuanya sudah ada di sini. Ini yang tadi ini untuk ya sama dua arah, ini dua arah. Ada tipe-tipe platnya jadi lumayan banyak, dan ini ada Dena untuk mengaplikasikan eh, yang sudah kita desain di Excel untuk dinamakan di gambar kerja kita di AutoCAD. Dan ini untuk dena lantai 5 sampai atap karena dia berbeda bentuknya juga. Selanjutnya ada perencanaan balok. Perencanaan balok untuk balok non prategang ya, yang tidak bertumpu atau melekat pada partisipasi atau konstruksi, mungkin rusak akibat dandutan yang besar. Ketebalan keseluruhan balok H tidak boleh kurang dari batas minimum pada tabel 2.5 yang di bawah ini. Serta mutu normal dan tulangan mutu FY kita pakai 120 MPa. Untuk kasus ini lain lain minimum harus dikalikan dengan 0,4 plus FY per 700. Dan di sini di tabel 2.5 ada tinggi minimum balok, ada peletakan sederhana, menaruh satu sisi, menurut dua sisi, dan cantilever. Di sini ada perencanaan balok T, ada syaratnya juga lebar flat efektif yang diperhitungkan tidak lebih besar dan diambil nilai terkecil dan nilai-nilai berikut. Yang A seperempat panjang bentang balok L per 4, B 8 kali tebal sep 8 T, yang C setengah jarak bersih antara badan-badan balok yang bersebelahan dengan rumus setengah L dikurang setengah K1 dikurang setengah K2. Selanjutnya di sini ada perhitungan untuk dimensi balok T, ada perhitungan serta rumusnya. L yang dipakai, yang didapatkan itu 8.000 mm, serta BE diambilnya minimum dari tiga persamaan di bawah ini. Ada 2.000 mm, 1.040 meter, maka B yang diambil adalah 1.040 meter. Dan di sini ada perhitungan finishnya untuk desain balok, ada tipe balok dan lebar efektif B yang dipakai itu ada semua di sini. Selanjutnya yang ada di perencanaan balok L sama di sini juga ada ketentuan dan ada perhitungannya juga. L yang didapatkan sama juga 8.000 mm. Dan ini perencanaan balok untuk balok L ya. Ada tipenya itu BIL 11, BIL 22, serta ada BE-nya yang sudah didapatkan.
Dan ini yang sudah dimasukkan ke dalam gambar kerja kita di CAD yang sudah dinamakan balok-baloknya. Dan ini untuk lantai 5 dan atap. Selanjutnya ada perencanaan kolom. Ya, di sini ada perhitungan struktur kolom menggunakan rumus sebagai berikut. AG lebih dari PU per 0,35 Fg. Dan di sini ada keterangan juga AG luas penampang kotor kolom, PU beban total yang bekerja dalam kolom, Fg kuat tekan kolom, dan perhitungan besar satu lainnya itu tributary area yaitu 5,5 kali 4 meter. Di sini ada perencanaan tributary area yang bakal kami desain. Dan di sini ada perencanaan kolom. Ada balok induk 1 sampai 4 serta ada plat dan berat beban mati atau dead load yaitu 265,44. Di sini juga ada beban total pada lantai atap, penggantung langit-langit, berat plafon, berat misalnya CME, lapisan kedap air, dinding parapet, didapatkan 19,14 kN dan beban hidupnya LL-nya itu 21,12 kN. Di sini ada banyak, jadi saya tidak mungkin menjelaskan semuanya karena sama ada beban mati, beban hidup, beban total pada lantai atap juga, dan beban total pada lantai 5 sampai 6. Di sini ada perencanaan kolom juga sama seperti sebelumnya. Dan ini hasil yang sudah kita dapatkan untuk kolom ya di sini untuk di tabel 2.8. Perencanaan dimensi kolom lantai 2 itu 450 kali 450 dengan kode K2, dan lantai 3 sampai lantai atap itu 400 kali 400 dengan kode kolomnya itu K1. Nah, berikut ini adalah final tributi K1 untuk lantai 2 sampai 4 ada di gambar ini. Ini untuk perencanaan kolom lantai 2 dan 4. Perencanaan kolom lantai 5 dan 6 sampai 6. Lanjut ke modelisasi struktur. Nah, di bab ini kita sudah masuk ke etaps ya, aplikasi etaps. Dan di sini ada dimensi dan elevasi. Kita masukkan untuk membuat gridsnya serta ada dimensi dan elevasi yang ada langkah-langkah di bawah ini. Selanjutnya ada penampang pembuatan elemen balok T. Di sini ada ya juga ada langkah-langkahnya yang sudah kami eh, ikuti untuk membuat eh, analisis untuk gambar gambar gedung kita di atas. Dan di sini ada pembuatan elemen kolom, ada pembuatan elemen plat lantai juga, banyak sekali. Langkah-langkahnya ini hanya langkah-langkahnya. Dan di sini ada permodelan kolom juga. Jadi di sini ada kolomnya itu kita beri nama ya, ada yang seperti tadi kita sudah hitung ada 400 kali 400 dan ada 450 kali 450. Jadi kalau tadi itu di lantai bawah 450 kali 450 itu kita bisa untuk di lantai satu dan lantai seterusnya itu 400 kali 400. Dan ini hanya langkahnya aja ya. Selanjutnya ada permodelan balok. Ya, kita sama juga ini ada langkahnya. Kita gambar di gambar kita di etaps. Kita desain gambar balok yang udah tadi kita buat, kita hitung di perhitungan sebelumnya, lalu kita aplikasikan ke dalam etaps. Dan selanjutnya permodelan plat dan void. Jadi void itu adalah area kosong dan kita sudah membuat ini yang ada silang-silang itu yang udah kita tandain itu adalah daerah void. Dan ini peletakan ya. Peletakan jepit. Di sini juga ada langkah-langkahnya. Kita sudah dimasukin juga ke aplikasi kita ya, ke gambar kita nih. Ada peletakan jepitnya. Dan ini beban mati tambahan. Kita sudah memasuki juga beban mati tambahan yang tadinya sudah diperhitungkan sebelumnya, serta ada beban hidup, juga ada langkahnya juga, assign, atau area load, uniform, sudah kita iniin, masukkan, dan ini adalah hasil akhir penginputan beban hidup atau level load ya, beban hidup 1 sampai 4. Dan di sini ada beban gempa statistik. Jadi di sini kita
Eki X dan Eki Y-nya kita ditambah untuk arah X dan arah Y-nya. Dan di sini ada user define public loading Eki X-nya. Dan di sini ada C dan K. Sebelumnya di bab ini itu belum diperhitungkan karena kita sudah screenshotnya di bab sebelumnya. Jadi kita mendapatkan C dan K ini di bab 4 yaitu 0,163 dan K-nya 1,111. Dan ada beban gempa dinamis, ada langkahnya juga, serta kita menambah spek X dan spek Y. Dan di sini untuk scale faktornya itu 1840. Dan jangan lupa ada spek X dan spek Y-nya di nama lot name-nya ada U1 dan U2. Itu untuk menambah namanya agar tidak tertukar. Selanjutnya ada di analisa struktur. Ya, analisa struktur. Periode fundamental ya berdasarkan SNI 1726 pasal 7821. Analis untuk menentukan periode fundamental struktur T diizinkan secara langsung menggunakan persamaan periode fundamental pendekatan TA sebagai berikut. T amin, ini rumusnya T amin sama dengan CT dikali H pangkat X N. Sedangkan periode fundamental struktur T tidak boleh melebihi hasil perkalian dari koefisien untuk batasan atas pada periode yang dihitung atau CU ya dari tabel 4 dari di bawah ini serta fundamental pendekatan TA. Sehingga didapatkan rumusnya itu TA max sama dengan CU dikali TA min. Di tabel 4.1 ini ada koefisien untuk batas atas pada periode yang dihitung, ada parameter percepatan respons spektral desain pada 1 detik SD1 serta koefisien CU. Sumber ini didapatkan dari SNI 1726-2019 di tabel 17. Selanjutnya ada tipe struktur. Di sini ada rangka baja pemikromoman, rangka beton pemikromoman, dan menurut SNI 1726-2019, pasal 7911 harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan horizontal ortogonal dari respon yang ditinjau oleh model. Partisipasi massa ragam terkombinasi harus sebesar paling sedikit 100 persen dari massa aktual dalam masing-masing arah X maupun arah Y. Maka apabila partisipasi massa ragam lebih kecil dari 100%, maka mode struktur harus ditambahkan syarat lainnya yaitu pada mode 1 dan mode 2 nilainya harus dominan translasi baik arah X maupun arah Y. Nah, di sini eh, model yang kita pakai itu periode awalnya itu di 0,461 dan kita mendapatkan eh, periodenya untuk 0,05 itu di mode 30. Jadi kita di stop karena kita udah nyentuh di angka 0,05 walaupun di sum sum UX-nya itu dan sum UY-nya itu belum menyentuh 100%. Jadi nggak apa-apa karena kita sudah mendapatkan nilai periodenya di 0,05 itu di mode 30. Jadi kita stop. Nah, di sini ada periode fundamental arah X dan arah Y ya di sini karena pada periode mode ketika sama tadi saya sampaikan mode 30 sudah 0,05 maka partisipasi maka ragam sudah memenuhi. Jadi kita memasuki hasil yang tadi karena sudah memenuhi di mode 30 sudah 0,05. Nah, di sini ada syarat pertama tidak terpenuhi sehingga pada etap jumlah mode ditambah hingga mempengaruhi sum X dan sum Y 100%. Jika maka langkah analisis selanjutnya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, maka periode struktur dapat ditentukan dalam perhitungan periode fundamental struktur atau T dibutuhkan data-data sebagai berikut. Ada parameter dengan SD1 0,67, koefisien C 1,4, koefisien CT 0,0466, serta koefisien X 0,9 dan tinggi struktur H 21 meter. Di sini ada rumus yang sebelumnya ada juga di T amin, CT dikali H pangkat XN dihasilkan dari 0, dapatkan 0,721 detik dan TA max yaitu dengan rumus sebagai berikut dengan hasil 1,010 detik. Dan di sini ada TA etaps arah X dan TA etaps arah Y yaitu didapatkan 0,461 detik dan 0,448 detik yang
tadi ini kita dapatkan dari eh, mode yang sebelumnya itu, dan ini ada periode funda, ya maaf, maksud saya di selanjutnya ini ada struktur atau atap tidak boleh lebih dari TMX dan tidak kurang dari TMIN, sehingga di sini penentuan periode fundamental yang akan digunakan harus memenuhi syarat. Dan di sini ada ketentuannya, ada TAMIN kurang dari TATAPS kurang dari TAMIX. Jadi TATAPS itu harus di tengah-tengah. Nah, untuk arah X-nya itu kita dapat TATAPS-nya itu 0,461 dan untuk arah Y-nya 0,448 dan dia itu jadinya pas ada di tengah-tengah. Selanjutnya ada TA yang dipakai untuk arah X dan Y adalah TA max 0,721 detik. Di sini ada gaya geser gempa, ya gaya geser gempa itu yang diperlukan adalah SDS 0,67, SD1 0,63 dan ada faktor respon modifikasi yaitu R 8 dan struktur TA 0,721. Koefisien respon seismik dapat ditentukan dalam persamaan yaitu CS dengan rumus SDS per R per IE dan dihasilkan dengan angka 0,125 dan ada perhitungan untuk CS max dihasilkan 0,163 serta ada CS min yang dia dihasilkan dengan 0,0442 dan di sini ada persyaratan tersebut diperoleh dari persamaan yaitu CS min kurang dari CS kurang dari CS max dan yang digunakan CS max-nya itu yaitu 0,163 untuk arah X dan Y. Selanjutnya ada K yang tadi kita harus masukkan ke dalam etaps di bab sebelumnya di bab 3 yaitu K-nya itu 1,111 dan di sini C-nya kita mendapatkan 0,163 yang dimasukkan ke etaps juga ya. Di sini ada penskalaan gaya ya. Ada rumusnya V per VT dengan keterangan V-nya gaya geser dan statis ekvivalen, VT gaya geser dari hasil analisis kombinasi ragam disyaratkan, yang B perskalaan simpangan, CSW per VT. Selanjutnya ada faktor skala gempa, ya ini tabel 4.6 faktor skala gempa dari lantai 1 sampai atap. Ada total yang didapatkan dari statis Vx itu 23597,47 dan dinamis Vx 13620,691. Di sini ada perhitungan faktor skala gempa arah X, faktor skala gempa spek X awal dan spek X akhir. Dan di sini juga ada statis VY dan dinamis VY dengan total 23597,47 untuk VY dan 13250,05 untuk dinamis VY. Ada sama juga ada perhitungan untuk faktor skala gempa arah Y, faktor skala gempa spek Y awal dan spek Y akhir. Kemudian skala gempa desain spektrum pada etaps diganti dengan faktor skala gempa akhir sesuai dengan masing-masing arah gempanya untuk dimasukkan ke dalam etaps. Selanjutnya ada simpangan ya antar lantai. Berdasarkan SNI 1726/2019 pasal 7386 penentuan simpangan antar lantai tingkat desain. Dan di sini ada rumusnya juga, ada keterangan serta ada tabel simpangan antara tingkatan izin. Di sini tabel story drift spek X dan spek Y. Nah, ini kita dapatkan juga dari etaps ya. ah, Hasil dari drift X-nya dan drift Y-nya. Dan di sini kita mendapatkan perhitungannya yang sudah oke, yaitu lantai 1 sampai lantai atap ya, statusnya di sini sudah oke. Selanjutnya di sini ada tabel simpangan antara tingkat arah X dan tingkat arah Y dan semuanya sudah oke. Dan untuk diagram simpangan antar tingkat terhadap elevasinya lantai dia juga sudah oke ya, tidak melebihi eh, batas yang garis hijau ini. Jadi ya semua sudah oke. Selanjutnya di desain struktur. Nah, jadi ini gambar desain kita ya. Gambar
gambar kerja yang ada di etaps, yaitu rencana kolom lantai satu, ini untuk story satu ya, atau lantai satu. Selanjutnya ada yaitu tulangan longitudinal kolom. Ya, di sini kita pakai diameternya itu 22 milimeter, ya, lokasi kolomnya ada di C1, dan tipe kolomnya itu kita pakai K1, yaitu 600 kali 600. Dia berubah itu karena eh, di atasnya itu banyak yang OS, jadi kita perlu merubah perhitungan atau menambah volume kolom atau beban yang ada di etaps agar tidak OS pada bagian-bagian kolom balok yang sudah kita masukkan. Nah, dimensi kolom B itu 600 milimeter untuk B-nya, dan hanya itu 600 milimeter juga. Maka as tulangan yang kita pakai itu diameter 22, mendapatkan 379,94 milimeter persegi, serta jumlah tulangan untuk kebutuhannya itu kita dapatkan 10 buah. Nah, AS yang dipakai itu 4599,28, itu lebih besar dari 3600, maka itu oke. Dan jadi tulangan yang kita pakai itu pada kolom satu adalah 12D222. Jadi kita di up lebih besar, lebih ditambah tulangannya dua agar lebih sempurna dan lebih kuat juga digenapin. Dan sini ada kolom selanjutnya yang bakal kita tinjau, yaitu lokasi kolom C2. Ada tipe kolomnya sama, K1 600 kali 600. Untuk jumlah tulangan juga sama, 10 buah, lalu kita bulatkan menjadi 12D255. Ya, 12 itu dimensinya, eh maaf, maksud saya 12 itu jumlahnya, dan diameternya itu 25. Dan ini ada tulangan perhitungan yang ada di tabel 5.1. Ada nama kolom, tipe kolom yang dicek itu sudah oke, dan tulangan longitudinal 12D22 yang bakal kita pakai untuk kolom C2. Nah, ini ada tulangan songkang kolom. Tipe kolomnya itu K600 kali 600, dan ada asengkangnya 157 milimeter persegi. Kebutuhan tulangannya ada 0,936, dan asengkang mendapatkan 106,803. Dan berikut juga ada syarat ketentuannya. Ada jarak rencana kurang dari jarak sengkang. Jika jarak rencana lebih dari 200 milimeter, maka diambil jarak rencana sebesar 200 milimeter. Dan jika jarak rencana kurang dari 7 meter, maka diambil jarak rencana 75 sampai 100 milimeter. Jadi jarak rencana pada tumpuan di lapangan sebesar 200 milimeter, atau D10 200 milimeter. Jadi 200 milimeter itu jaraknya, dan D10-nya itu diameter. Ini juga sama, kita pakai untuk tulangan sengkang, dan berikut itu untuk C1 dan ini untuk C2. Dan hasilnya juga ada di tabel di bawah ini, di tabel 5.2. Nah, ini untuk desain balok yang ada di gambar ini, gambar rencana kita di ATAPS. Ada perhitungannya juga. Di sini ada detail luas tulangan ya. Untuk digunakan tulangan utama itu 550 kali 1040 dengan diameter D22. Ya, di sini ada tulangan tumpuan kiri, tumpuan kiri atas ya, dan lapangan, dan tumpuan kanan itu 722, semuanya rata. Dan untuk bawah, tumpuan kiri 592, lapangan 92, dan tumpuan kanan 553. Di sini dapat asnya itu 379,94, dan asminnya itu 2115 milimeter persegi, dan asmin yang selanjutnya adalah 2002 milimeter persegi, makanya digunakan asminnya 2002 milimeter persegi. Selanjutnya ada perhitungan tulangan untuk daerah tumpuan kiri. Jadi eh, masing
Masing tulangannya itu untuk tulangan utama tumpuan kiri lapangan, tumpuan kanan itu juga ada perhitungannya. Di sini ada perhitungan juga untuk kiri lapangan kanan. Nah, ini untuk tulangan longitudinal balok ya. Di sini juga ada sama perhitungannya. Ada eh, tumpuan kiri lapangan, tumpuan kanan, atas 892, 847, 128, bawah 671, 508, 654 dengan diameter 22 dan tulang utama 500 kali 750. Ada perhitungan juga untuk tumpuan kiri lapangan dan kanan. Asmin yang dipakai 13 mm persegi. Ini juga masih perhitungannya juga masih sama untuk eh, balok ya. Dan ini untuk tulangan sengkang balok ada yang dipakai itu balok 550 kali 1040. Kuat geser yang ada di yang dikeluarkan oleh TAPS ya itu 0,39 dan asumsi diameter sengkang yang dipakai itu D10 dan jumlah kakiannya 2 dan sengkangnya 157 mm persegi dan kebutuhan tulangannya 0,248 serta sengkangnya itu 402,564 mm persegi. Ada daerah tumpuan lapangan, daerah tumpuan kanan ini perhitungannya dan daerah tumpuan kiri juga ada untuk balok 500 kali 750. Ini untuk perhitungan balok ya masih sama yang dihasilkan seperti ini. Ini juga masih sama. Jadi kan dia harus dihitung untuk tumpuan kiri, tumpuan kanan, karena kan dia kita memakai seperti ini nih. Kita memakai atas bawah. Jadi tumpuan kiri lapangan tumpuan kanan itu harus diperhitungkan satu-satu. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada desain plat ya. Jadi, untuk yang warna kuning ini itu untuk cell force yang M11 dan yang kanan ini warna hijau itu M22 akibat beban kombinasi dua. Di sini ada diagram M11 lantai 2 akibat beban kombinasi 2 yaitu MU-nya kita mendapatkan dari M11 ya yaitu 32,16 kilonewton meter. Di sini ada tipe plat juga, ada tebal plat lantai, mutu beton FC, mutu baja tulangan FY, diameter tulangan D, jarak tulangan rencana S, lebar plat B, selimut beton DS, ada arah vertikal. Nah, ini hasil angka-angkanya. Dan di sini ada luas tulangan terpakai, ada rumusnya juga, tinggi balok regangan A, tinggi efektif D, dan momen nominal MN, dan ada syaratnya juga ini. Ini untuk M11 ya, dan ini untuk area diagram M22, dapatkan MU-nya itu 53,232 dengan perhitungan sama luas tulangan terpakai AS, tinggi balok regangan A, tinggi efektif D, dan tinggi momen nominal MN, ada syaratnya juga. Nah, ini untuk eh, plat satu arah. Jadi yang di plat satu arah itu yang dipakai itu hanya M22 harusnya ini belum diganti ya, harusnya M22 bukan M11. Jadi M22 yang dipakai itu yang didapat yang didapatkan dari MU-nya itu 8,072 kilonewton per meter dan perhitungannya juga masih sama yang ada di sebelah sini. Nah, ini ada denah kolom yang finalnya. Jadi ada di sini ada kolom C1 ya, ada yang tadi di sudah perhitungan di Excel BIL11, BIL6, BIL4 dan ini dimensinya juga berbeda-beda ada 450 kali 5.000 500 maaf. Terus ada potongan B, ada detailnya yaitu 600 kali 600, ada detail potongan B. Nah, ini untuk ini juga denah kolam dan ini untuk denah balok yaitu baloknya yang sudah kita buat juga ya BIL 5 dan BT32 itu berbeda-beda ya pasti ukurannya yang di tengah ini balok anak dan ada potongan A juga ya lebih detailnya 1040 dikali 550. Nah, ini sama denah balok juga denah balok. Nah, ini detail
penulangannya ya, balok dan kolom ya. Ada balok induk, balok anak, balok induk dua. Jadi balok induknya ada dua dan balok anaknya ini 500 kali 750 dan balok induknya 150 kali 1040 ya sama balok induk dan balok induk dua. Ada penulangan kolom, ada kolom C1 dan ada kolom C2 yaitu sama 600 yang sudah kita rubah ya dari Excel sebelumnya yang ada di atas agar tidak OS. Nah, ini ada penulangan plat dua arah, ada D10 yaitu diameter 10 jarak 200 dan ini untuk plat satu arahnya. Nah, selanjutnya ini ya untuk struktur bawah ya, fondasi. Selanjutnya kita lanjutkan untuk struktur yang bawah, fondasi, yaitu hasil penyelidikan tanah. Eh, kita mendeskripsikan dulu ya, soil investigation atau penyelidikan tanah adalah serangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebelum proyek konstruksi. Jadi sebelum kita melakukan soil, maaf, sebelum kita ingin melakukan proyek konstruksi, kita harus ada yang dinamakan penyelidikan, yaitu soil investigation. Kita harus tahu tanah yang ada di lokasi tersebut itu eh, dia bentuknya seperti apa, entah tanahnya keras atau tanahnya lembek atau lempung. Jadi kita harus melakukan soil investigation ya. Kita harus mengetahui lebih tahu dulu tanahnya yang ada di situ apa. Nah, jadi gedung yang akan dibangun akan menjadi sebuah rumah sakit ini yang akan dibangun di sini 6 lantai dengan tinggi total 35 gedung meter. Gedung ini berlokasi di Jalan Pantai Indah Utara ya, dan di PIK di Jakarta Utara. Nah, penelitian dan pengujian tanah bertujuan agar untuk mengetahui sifat-sifat karakteristik yang saya sudah sampaikan tadi. Ya, kita harus kenal karakteristik dari tanah tersebut yang untuk kita dirikan bangunan itu. Selanjutnya ada penyelidikan tanah. Pekerjaan lapangan dimaksud untuk mendapatkan data jenis tanah di bawah. Ya, jadi kita soal investigasi itu untuk mendapatkan data jenis yang ada di permukaan itu dan sifat-sifat teknis tanah dan daya dukung tanah secara langsung di lapangan. Du, Penyelidikan tanah yang akan dilakukan terdiri dari dua titik sondir ringan dengan kapasitas 2,5 ton dan serta dua titik deep boring kedalaman 2,50 meter. Di dalam pekerjaan ini dilakukan pula SPT dan pengambilan undisturbed sampel. Selanjutnya ada penyelidikan sondir ya. Tes sondir telah dilaksanakan dengan mempergunakan alat sondir berat kapasitas 2,50 ton, dilengkapi dengan aeration jacket cone resistant dan hambatan lekat lokal friction secara tipe Begeman yang dapat mengukur nilai perlawanan konus langsung di lapangan ya. Penyondiran ini dilaksanakan hingga mencapai lapisan tanah keras, di mana nilai perlawanan konus telah mencapai lebih dari 250 kg sentimeter persegi atau telah mencapai jumlah hambatan lekat 2,5 ton. Ya, kapasitas alat. Hasil penelitian disajikan dengan bentuk diagram sondir. Secara terperinci untuk detail kedalaman lapisan tanah berdasarkan dari data sondir dengan nilai perlawanan konus sondir lebih dari 250 kilogram per sentimeter persegi adalah sebagai berikut. Nah, ini ada titik S1 sampai S12 ya. Kedalaman tanahnya itu sampai hmm, kedalaman tanah keras yang ini ada di samping ini angkanya. Terus ada penyelidikan deep boring. Deep boring dilaksanakan dengan mempergunakan mesin bor hidrolik merek Tom tipe UD5 sedalam 2,50 meter dan 2,250 meter. Pemboran dilaksanakan dengan sistem uh, rotary drilling. Bit yang diperlukan tungsten carbide bit untuk mengangkut serbuk bor sirkulasi selama pemboran dipergunakan pompa merek NAT 2 dengan kapasitas 80 liter per menit atau tekanan maksimum 10 gram per sentimeter persegi. Di dalam pekerjaan di boring dilaksanakan pula sampling dan pekerjaan standar penetrasi tes.
Selanjutnya ada SPT ya, Standar Penetration Test. Standar penelitian dilakukan di dalam lubang bor setelah pengambilan undisturbed sampel pada setiap interval 2,00 meter. Kemudian penetrasi standar di ini dilaksanakan pada tanah dalam keadaan asli dengan mempergunakan open standard split barrel sampler hammer yang dipergunakan mempunyai berat 263,50 kg dengan tinggi jatuh 75 cm. Kemudian dilaksanakan dengan mempergunakan automatic drop hammer device sehingga hammer dapat jatuh dengan bebas tanpa gesekan. Sampel digunakan hingga masuk menembus tanah sedalam 45 cm dan jumlah pukulan sepanjang masuk 15 cm pertama tidak diperhitungkan. Nilai SPTN adalah sama dengan jumlah pukulan untuk penetrasi 30 cm berikutnya. SPT ini disajikan dalam bentuk diagram pada boring log terlampir. Nah, ini lokasi untuk pendidikan tanah Rumah Sakit PIK berada di Jalan Lantai Pantai Indah PIK Utara ya, Kapuk Muara. Ini denahnya yang akan kita selidiki tanahnya. Nah, ini ada stratigrafi tanah soil profile. Kita mengambil dari proyek Trade Malvivno, lokasinya di Sentul, Bogor. Dan ini ada boring log DB3, ada boring log DB4. Dan di sini ada sama laboratorium tes DB3. Nah, selanjutnya ada di perencanaan fondasi. Dana bangunan pada lokasi penyelidikan tanah adalah berikut adalah dana bangunan dilakukan penyelidikan tanah pada gedung rumah sakit. Prosedur pengujian didasarkan pada standarisasi penyelidikan deep boring dan sondir. Jumlah titik deep boring dan sondir sebanyak masing-masing 2 titik dengan kedalaman 15 meter. Pemboran inti atau core drilling dilakukan guna mendapatkan informasi keadaan bawah permukaan akan sifat keteknikannya diperoleh dari deskripsi visual. Pemboran dilaksanakan dengan menggunakan mesin bor putar atau rotary drilling, mana mata bor yang dipakai adalah double core barrel yang berukuran BX. Pemboran ini dilakukan dengan sistem coring, pengambilan contoh inti tanah secara stratigrafis sesuai dengan kemampuan pemboran. Ini berikut adalah peta lokasi eh, penyelidikan tanah. Berikut adalah yang kita pakai. Jadi kita pakai hanya bagian sebelah kanan saja untuk referensi. Dan ini adalah peta lokasi penyelidikan tanah yang titik-titiknya yang untuk kita mengadakan tes soil investigation. Selanjutnya ada pemilihan jenis pondasi ya, menurut laporan penyelidikan tanah yang telah dilakukan pada lokasi sakit berlokasi di PIK. Bangunan ini menggunakan sondir dan deep boring berdasarkan hasil penyelidikan tanah yang telah dilakukan untuk keperluan desain pondasi diusulkan sebagai berikut. Struktur ringan yaitu pergunakan pondasi dangkal berbentuk dengan tipe pondasi telapak atau split footing kedalaman kurang min 1,20 dari elevasi muka tanah existing, tanggangan izin tanahnya 0,50 kg per cm persegi. Nah, ini struktur berat. Selanjutnya ada pengambilan contoh tanah, meliputi pengambilan contoh tanah asli under disturbed sampel dan contoh tanah terganggu. Pengambilan contoh maksudnya disturbed sampel. Pengambilan contoh tanah asli dilaksanakan dengan mempergunakan thin wall untuk 65 mm pada setiap interval 2,00 meter. Pengambilan contoh tanah asli ini dimasukkan untuk menjalani penelitian laboratoris guna penentuan sifat-sifat pengenal maupun sifat teknis dari tanah. Pengambilan contoh tanah terganggu di struk sampel dilaksanakan sepanjang kedalaman pemboran dan dimaksudkan untuk penentuan klasifikasi tanah. Hasilnya disajikan dengan bentuk logbor terlampir. Nah, di sini ada analisis dukung tanah berdasarkan data NSPT Meyerhoff. Di sini ada ketentuannya juga dan berdasarkan data Sondir Coel Castello
ada kan rumusnya juga. Dari sini ada flowchart, diagram alir perencanaan fondasi. Jadi ada perancangan fondasi, penentuan lapisan tanah berdasarkan borlog pada laporan hasil penilaian tanah yang sudah dibahas sebelumnya. Dapat dianalisis pembagian lapisan tanah untuk mendesain fondasi tiang sepanjang. Pembagian lapisan tanah pada DB3 dan DB4 adalah seperti berikut. Lubang bor 1 DB3 pada alasan perlindungan fondasi yang menggunakan borlog pada DB3 digunakan panjang tiang panjang adalah 14 meter, maka pembagian lapisan tanah pada lubang bor 1 DB3 menjadi seperti berikut. Lapisan 1, kedalamannya itu 10 meter dan jenis tanahnya itu masih clay, NSPT-nya dapatnya 5 serta dua lapisan kedua kedalamannya 4 meter, jenis tanahnya masih clay dan NSPT-nya 17 serta kedalaman lapisan 3 itu 2 dan jenis tanahnya clay, NSPT-nya 28. Selanjutnya ada lubang bor 2 DB4 pada analisis perhitungan fondasi yang menggunakan borlog pada DB4 digunakan panjang tiang pancang adalah 12 meter, maka pembagian lapisan tanah pada lubang bor 2 DB4 menjadi sebagai berikut. Ada kedalaman 1 sampai 4 dan ada kedalamannya juga, jenis tanah dan NSPT yang didapatkan. Ini untuk koreksi nilai NSPT-nya, nilai SPT atau standar penetrasi test perlu dikoreksi karena hasil uji lapangan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak mencerminkan kondisi tanah yang sebenarnya. Berikut adalah rumusnya yang dilakukan untuk RSP sebagai berdasarkan buku Correlation Geotechnical Braja MD, MDAS. Berikut rumusnya serta keterangan yang sudah terlampir. N60 ada standar penetration number, N measure penetration number, selanjutnya ada di sini. Dan di sini ada hammer efisiensi dan ada correction for borehole diameter, ada sampler correction dan ada correction for root length. Nah, di sini ada koreksi nilai NSPT DB3 lagi ya dengan rumus yang tadi sudah saya sampaikan. Di sini ada lapisan 1 sampai 3 kedalamannya untuk 1 10, untuk 2 4 meter dan untuk lapisan 3 2 meter. NSPT yang dapat 5 17 8 dan N60-nya yaitu untuk lapisan 1 3,75 dan lapisan 2 12,275 serta lapisan 3-nya 21 untuk N60. Dan ini juga ada koreksi NSPT DB4 N60 ada lapisan 1 sampai 4 dengan N60-nya lapisan 1 33,75, lapisan 25,25, lapisan 3 12,75 dan lapisan 4 itu N60-nya 30. Perhitungan ada saja ada perhitungan data dari dukung tiang tunggal ya. Sebelum melakukan perhitungan tiang kelompok dan mengatur konfigurasinya perlu dilakukan eh, perhitungan daya dukung tiang tunggal. Perhitungan daya dukung tiang tunggal pada kelompok kami menggunakan metode Meyerhof dan Coel de Castello. Berikut ini untuk data perhitungan untuk metode Meyerhof. Yang ada data perhitungan daya dukung ujung dan ada lapisan pada ujung tiang pancang ada clay. Selanjutnya ada ini metode Meyerhof-nya ada daya dukung gesek. Ini adalah hasil perhitungannya dan ini ada selanjutnya ada metode Meyerhof untuk perhitungan tanah tahanan gesek gesek kulit QS. Saya nyesuaikan dengan tabel di bawah ini dan ini hasil total yang sudah dihitung untuk eh, DB3 Meyerhof tahanan gesek kulit ya. Dan di sini ada daya dukung ultimate dan daya dukung allowable. Selanjutnya ada metode Coel Castello. Ini perhitungannya ada data perhitungan, ada daya dukung ujung. Selanjutnya ada eh,
bearing capacity factor NQ dari metode Coyle-Castello yang kita berpacu pada bearing capacity factor NQ. Selanjutnya ada metode lanjutnya ada tabel dari variasi nilai alfa didukung gesek QS, masih metode Coyle dan Castello. Dan ini hasil final dari perhitungan dari metode Coil Castello untuk lapisan 1 sampai 3 ya. Ini ada totalnya juga untuk DB3, daya dukung ultimate dan daya dukung alloy. Selanjutnya ada daya dukung DB4 sama, perhitungan juga masih sama, metode Meyerhof. Yang ini kan masih DB3, ini DB4, perhitungan masih sama, berpacu pada variasi nilai alfa. Dan ini hasil finalnya ada total dari lapisan 1 sampai lapisan 4 untuk DB4 Meyerhof ya. Dan ini untuk DB4 metode Colin Castello perhitungan juga masih sama pada sebelumnya. Nah, ini juga ada bearing kapasitas faktor Renki masih sama dan variasi nilai alfa serta hasil final dari tahanan gesek kulit QS atau DB4 Meyerhof. Maaf, maksudnya metode Coil dan Castello ini belum diganti. Ya, daya dukung ultimate dan daya dukung allowable. Dan perhitungan data tiang kelompok ya ini metode Meyerhof ada. Setelah mendapatkan daya dukung tiang tunggal, dilakukan dengan menghitung daya dukung tiang kelompok dan konfigurasi tiang yang masing-masing titik berbeda. Kebutuhannya, maka perhitungannya daya dukung tiang kelompok dan konfigurasi tiang dilakukan untuk masing-masing titik kolom pada lantai bottom, lantai bawah ya. Dan ini ada perencanaan pada satu arah daya dukung tiang kelompok TB3 ya. Untuk metode Meyerhof ada perhitungan di bawah ini. Ini juga ada, ini ada data perhitungan, selanjutnya efisiensi tiang kelompok, daya dukung tiang kelompok, dan ini ada persyaratannya juga. Maka kita mendapatkan 249,4114 ton, lebih dari 138,366 ton. Nah, maka komposisi yang sudah diperhitungkan telah memenuhi syarat. Jadi angka ini sudah memenuhi syarat. Nah, ini juga untuk metode Coil Castello perhitungan juga sama dan ada syaratnya. Kita juga sudah oke memenuhi syarat dengan angka 328,118 ton, lebih dari 160,8 ton ya. Dan ini perencanaan peta satu arahnya untuk metode Coil Castello. Nah, ini perhitungannya sama, data perhitungan, efisiensi tiang kelompok, daya dukung tiang kelompok, dan persyaratan juga, dan sudah oke memenuhi syarat dengan angka 252,22 ton, lebih dari 202,292 ton. Ini untuk metode Meyerhof-nya, dan perhitungan juga masih sama. Dan ada perhitungan penurunan pada DB3 ya. Ini untuk penurunannya, ada di sini data kolom grid C3 itu ada QG dengan angka 183,699 kN, EP dan L, dan tiang D tiang dan P tiang. Ada AP, QWP, QWS, dan QA, dan OA, dan NL, N1, N2, LG, dan PG. Ini perhitungan penurunan pada DP3. Ini ada perhitungannya dan perhitungan penurunan konsolidasi berikut perhitungannya yang ada di PPT ini. Nah, maka ST yang didapatkan adalah 0,021. Selanjutnya ada konsolidasi terjadi pada kedalaman. Nah, ini untuk kedalaman 9,33 sampai 10 meter. Ini untuk 10 meter sampai 14 meter. Dan ada 14 meter sampai 16 meter. Jadi 3 kali ya penurunan yang diperhitungkan. Ada penurunan elastik dan penurunan fondasi tiang. Dan ada perhitungan juga di sini. Untuk hasil perhitungan pada titik kolom yang disajikan di tabel di bawah ini. Dan ini hasil perhitungan final ya untuk tipe-tipe kolom. Ada kolom C1 sampai C66 ini untuk penurunan elastik dan penurunan konsolidasi. Ada perhitungan penurunan DB3 nih hasil pada titik kolom yang disajikan. Ya, ada kolom, ada penurunan posisi tiang, penurunan yang terjadi, perusahaan posisi tiang, penurunan yang diizinkan, dan persyaratannya ya semuanya sudah oke.
Ini untuk DB4 sama ya, data kolomnya eh, yang diperlukan sudah ada semua walaupun yang ini juga maksudnya berbeda ya dengan DB3 tadi. Ini ada perhitungan ruang konsolidasi dia dari 8 sampai 10 meter, 10 sampai 12 meter dan lanjutnya ada penurunan elastik ya. Terus ada penurunan pondasi tiang. Penurunan yang terjadi 13,07 kurang dari 15 cm maka dia oke. Dan ini hasil perhitungannya. Nah, ini persyaratannya semuanya sudah oke dan ada hmm, C67 ini tidak oke ya. Ada yang masih kurang oke dan sampai situ presentasi yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya eh, kerjakan, yang sudah teman-teman kelompok kami kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf atau ada kata-kata yang kurang enak didengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.